Ibu di sini ya. Ibu ucapkan selamat pagi buat kita semua. Apa kabar untuk pagi hari ini? Nah, Ibu mau tanya dulu deh, bagaimana pelajaran kalian di rumah? Semuanya belajar dengan baik atau tidak? Jangan sampai semua tugas yang dikirimkan orang tua ya yang kerjakan. Ayo. Tapi Ibu yakin semuanya semangat ya. Nah, puji Tuhan kalau semuanya semangat di rumah. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Hari ini jam pertama kita belajar IPS. Oke, IPS ya, ilmu pengetahuan sosial. Nah, kalau kemarin topik kita masih membahas tentang keragaman budaya. Kemarin itu menceritakan budaya atau adat istiadat daerah setempat, ya kan? Masih ingat tidak? Yuk, kalau di Murung Raya ini apa adat istiadatnya? Dari Medan apa? Dari Bali sana apa? Ya kan? Itu pelajaran kita kemarin. Nah, jangan bosan-bosan ya belajar mengenai keragaman budaya. Ya, meskipun sama dengan Ibu tidak keliling Indonesia, tapi kita setidaknya tahu tentang negeri kita. Nah, itulah tujuan kita belajar IPS, supaya kalian menambah wawasan kalian tentang apa? Tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Jangan tidak belajar IPS, pasti kalian ada yang kalian belum tahu kan? Ya, misalnya baju atau pakaian adat dari daerah ini. Pasti ada yang belum tahu kemarin. Pulau ini terletak provinsi ini terletak di pulau ini, seperti itu contohnya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai menceritakan masih melanjutkan materi kita ya, menceritakan hari raya besar keagamaan yang ada di Indonesia ya. Sekarang kita kembali ke agama yang ada di Indonesia ya. Kita akan menceritakan hari rayanya seperti apa. Kalian sudah tahu semua ya, agama yang ada di Indonesia itu ada 6, yang diakui ada 6 ya. Nah, hari ini itu yang kita akan bahas. Kalian sudah tahu semua tempat ibadahnya apa, atau kitab sucinya sudah tahu juga? Ya, pasti sudah tahu ya, apalagi kalau banyak membaca di rumah. Oke, sebelum kita memulai akan pelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya. Semuanya di rumah, meski Ibu nggak lihat, harus ambil sikap doa dulu semuanya. Oke, ikuti Ibu ya doanya. Oke, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa dalam kerjaan surga, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena berkat-Mu, pertolongan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memulai pelajaran kami, bimbing kami, sertai kami Tuhan, agar pelajaran yang kami terima pagi hari ini boleh tertanam baik dalam hati kami. Bapak, Ibu, Guru, dan orang tua kami, kiranya Engkau memberkati mereka juga dalam setiap aktivitas mereka. Doa ini kami sampaikan dalam perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, seperti biasa, silakan perhatikan penjelasan Ibu ya. Dan nanti Ibu akan kasih tugas sama kalian. Oke, selamat menyaksikan. Oke, kita akan mempelajari bersama tentang Hari Besar Agama di Indonesia. Ibu yakin kalian sudah tahu semua ya. Karena biasanya kalau ada Hari Raya Besar di Indonesia, biasanya kita libur ya, mau di agama Buddha yang lakukan, atau agama Islam atau agama Kristen pun kita biasanya libur. Yang pertama di sini kita akan bahas tentang agama Islam. Ibu bahas dari tempat ibadahnya ya, yaitu masjid. Nama kitab sucinya itu Al-Quran. Kemudian hari besar keagamaannya itu Idul Fitri dan Idul Adha. Kalian sudah tahu semua kapan Idul Fitri ini dilakukan. Idul Fitri dilakukan setelah mereka berpuasa ya, masa berpuasa ada biasanya. Kemudian setelah itu mereka merayakan Idul Fitri, itu untuk agama Islam. Dan kita pun biasanya untuk menghargai itu, kita biasanya libur sekolah mungkin 3 hari. Oke, kemudian Kristen Protestan. Kristen Protestan ya, Kristen Protestan tempat ibadahnya di gereja, sudah tahu semua ya. Nama kitab sucinya yaitu Alkitab ya. Alkitab
atau biasanya disebut kitab suci atau Injil. Hari besar keagamaan itu Natal, Paskah, Jumat Agung, dan kenaikan Isa Al-Masih. Sering ya kita lakukan ini atau sering kita rayakan karena kalian tahu sekolah kita itu adalah sekolah Christian Center, berarti itu sekolah Kristen yang ada di Murung Raya. Jadi kita harus juga memperingati hari raya besar keagamaan Kristen. Nah, itu karena kita saling menghargai. Begitupun biasanya kan kalau ada hari raya besar keagamaan lainnya kan kita pasti ikut merayakannya. Mungkin di rumah tidak merayakannya, tapi kita libur seperti itu berarti kita menghargai. Sekarang ketiga adalah Katolik. Katolik ini Ibu nggak usah jauh menjelaskan ya, karena ini kurang lebih dari agama Kristen Protestan. Tempat ibadahnya, perayaan hari besarnya itu sama, kemudian kitab sucinya sama, Injil atau kitab suci ya. Itu oke. Kemudian Hindu, kalian tahu semua ya, tempat ibadah Hindu itu di mana? Tempat ibadah umat Hindu itu di Pura. Kemudian nama kitab sucinya adalah Weda. Perayaan hari raya besarnya yaitu hari Nyepi. Biasa ada di kalender kan? Nah, itu penjelasan mengenai agama Hindu. Agama Hindu biasanya banyak di mana? Yang banyak menganut agama Hindu di Indonesia itu di Bali, ya kan? Dari Bali. Oke, yang kelima adalah Buddha. Tempat ibadah untuk umat Buddha disebut dengan wihara. Apa hari raya besar keagamaan untuk umat Buddha? Itu adalah Waisak. Kemudian nama kitab suci mereka itu namanya Tripitaka. Ingat ya, nama kitab sucinya adalah Tripitaka. Jadi kalau kalian lihat di kalender hari raya Waisak itu berarti dirayakan oleh agama Buddha ya. Kita biasa juga libur. Oke, yang terakhir adalah Konghucu. Nah, Konghucu sudah Ibu jelaskan ya, sudah tahu semua. Nah, tempat ibadahnya itu adalah kelenteng. Ini Konghucu ini Cina-Cina ya, Kongsi Facai ya, seperti itu ya. Biasanya ini ibarat kalau ada perayaannya ini biasanya ada ampau. Oke, nama kitab sucinya, ini bahasa Cina ya, dari Korea nih. Ibu kurang bisa membacanya karena Ibu bukan orang Korea. Oke, nama kitab sucinya adalah Si Su Wung Ching. Si Su Wung Ching. Jadi ingat, nama kitab sucinya adalah Si Su Wung Ching. Kemudian perayaan hari raya besarnya adalah Imlek ya. Imlek, hari raya besar Konghucu. Oke, lanjut ya. Sesuai dengan sila pertama Pancasila yang dilambangkan, apa lambang sila pertama Pancasila? Ayo. Lambangnya adalah bintang. Nah, itu ada maknanya. Bintang itu kan bercahaya, kemudian latar belakangnya itu warna hitam, itu menceritakan bahwa Tuhan itu ada sebelum kita ada. Dari permulaan dunia ini masih enggak ada bentuknya, itu Tuhan sudah ada ya. Oke, dilambangkan dengan bintang. Nah, berikut Ibu akan jelaskan tentang penerapan nilai sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi masing-masing sila itu ada nilai yang terkandung di dalam. Oke, apa bunyi sila pertama Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, penerapan sila pertama Pancasila itu beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Ingat ya, bahwa keagamaan di Indonesia itu terkandung dalam sila pertama Pancasila. Di situ semua diatur. Kemudian yang kedua adalah menghargai orang lain yang berbeda agama dengan kita. Sudah sering ya. Ini penerapan nilai Pancasila. Sila pertama, kita harus menghargai orang lain yang berbeda agama dengan kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan, tapi kita harus menghargai. Itu yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Yang ketiga, kita harus tolong menolong ya.
tanpa melihat perbedaan. Kita harus tolong menolong tanpa melihat perbedaan. Memiliki agama yang berbeda, tapi kita tetap menolong. Nah, itu ya penerapan sila Pancasila, sila pertama. Nah, bagaimana? Sudah tahu semua ya? Sudah. Oke, mengenai hari raya besar keagamaan yang ada di Indonesia ya, yang kita bahas hari ini tidak hanya itu yang Ibu bahas, tapi Ibu sudah jelaskan sama kalian kitab suci mereka seperti apa dan seperti apa ya. Ibu sudah jelaskan sama kalian. Oke, Ibu ingatkan kembali lagi ya, bahwa pelajaran kita IPS bukan Ibu langkai ya. Ada subtema, satu subtema yang ada di pembelajaran 2 untuk IPS, berkesinambungan atau ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini ya. Itu tentang menjelaskan dan mengkomunikasikan pengalaman, sikap toleransi dan kerjasama. Nah, ini sikap toleransi yang dibahas di sini masih menyangkut agama di Indonesia ya. Nah, jadi Ibu nggak perlu bahas lagi. Ini merupakan tugas kalian yang ada di halaman 42 buku tematik 4A. Itu adalah tugas kalian. Kalian harus baca teks percakapan yang ada, kemudian jawab pertanyaan yang ada di situ ya. Itu tugas kalian. Ada di slide Ibu tuliskan. Oke, kemudian untuk kelas 4 silakan diperhatikan lagi penjelasan Ibu tadi ya. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan juga sama kalian, karena Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Maka dalam sila pertama Pancasila apa bunyinya? Yuk, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa, kita bangsa Indonesia itu apa? Bebas untuk menganut satu agama, tidak ada yang dipaksakan. Kamu harus memilih agama ini, tidak dipaksakan. Itu menurut kehendak kita masing-masing, itu menurut kepercayaan kita masing-masing. Nah, itu ya yang dibahas dalam sila pertama. Tadi Ibu sudah jelaskan sama kalian juga penerapan nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tadi sudah jelaskan 3 ya. Di PKN pun Ibu sudah jelaskan. Kalau di PKN kemarin itu tentang sila ketiga, persatuan dan kesatuan ya, yang terkandung dalam sila ketiga. Ibu sudah jelaskan. Semua sila Pancasila itu ada maknanya masing-masing ya. Nanti mungkin di pelajaran PKN atau IPS kita akan bahas lagi ya. Kita bahas satu persatu supaya kalian lebih tahu. Oke, demikian ya pelajaran dari Ibu untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian, diperhatikan ya, dan tugasnya tolong diperhatikan. Ibu ingatkan sekali lagi ya, buat kelas 4. Kelas 4 ini sudah kelas 4 loh. Masih ada yang tulisannya belum terlalu rapi. Ingat, kita sudah kelas 4 ya. Meskipun kalian di rumah, ingat, tulisan harus dirapikan supaya kalian tambah cantik dan tambah ganteng. Ya, seperti itu. Tulisan harus rapi ya. Mungkin jawabanmu sudah benar, tapi tulisan kamu masih salah. Tulisan kamu mungkin Bapak Ibu guru tidak bisa baca, tidak paham, nah bisa saja disalahkan. Nah, itu kesalahan siapa ya? Makanya tulisannya harus dirapikan serapi mungkin di rumah ya. Latihan belajar menulis yang rapi dan benar. Oke, Ibu ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video dari Ibu. Selamat melanjutkan pelajaran selanjutnya. Jangan lupa banyak minum air, jaga kesehatan di rumah. Kalau keluar ada kepentingan di luar, pakai masker. Dan tetap berdoa semoga kita tetap diberi kesehatan. Oke, bye.